Emang Orang ada tuh teror tuh bikin bom tau Mas? ya kayaknya sih. Ciri khas orang ikhlas itu yang ngising Iya katanya. pas lagi ngising. Pas lagi ngising. Jangan menjawab ketika kita sedang marah. Hmm. Karena segala macam jawaban yang kita keluarkan ketika kita sedang marah itu pasti jawaban-jawaban yang Menyakiti. yang datangnya dari amarah dan kemudian punya kemungkinan menyakiti orang lain. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan mas-mas yang dermawan. Ini ngomong-ngomong ruangannya baru kok gelap ya. Pak, mohon maaf Pak, kita nggak manggil tukang pijat Pak. Itu gimmick ya. Ini sebenarnya udah direncanain ya. Iya, makanya kaku ya. Itu sengaja kesini bawa kacamata hitam gitu. Sengaja sebenarnya biar gaya. Enggak, biar kayak om-om gitu nggak Biar sih kayak Mas? om-om. Ya Allah. Berarti Coba biar keton pakai pakai lagi. duit ya padahal si bohong. Cocok tahu pijat plus tahu lagi musim. Lagi musim digerebek maksudnya. Iya, lagi musim tahu digerebek kayak ini. Ada Mas Bahrul Aman. Hai Mbak Eka, halo. Ini kamera. Ya, Yang mana? halo. Ini. Halo. Nggak usah sosok inilah Mas. Biasa Kira seminar banyak orang tuh ya. Oh iya, Ini sekarang rada sepi gitu. Gaya belagu pemateri Cirebon yang paling laris. Ngisi acara di mana-mana pemateri Bahrul Amal. Biasanya ngebahas apa? Hukum semua ya, Mas? Hukum kadang-kala sih. Ya, kadang-kala bahas ini juga. Apa namanya, jual beli orang. Oh, jual beli. Maksudnya hukum jual beli orang. Sperma ada nggak jual beli? Belum ke situ. Bikin yuk. Jadi Mas Amal ini pakar hukum. Udah pernah sih beliau ini diundang ke podcast Ngopi Pasti. Terus berapa kali tuh ngomong, Kak ngobrol lagi dong di sini, ngobrol lagi. Kenapa Ira tuh? Isen di sini manggil Mas Amal Ira-irain. Yang pertama. Pengen ngobrol lagi di sini tuh kenapa? Yang gitu. pertama tentu karena asik ngobrol sama Eka itu. Eka tuh bisa penjilat. Karena Eka bisa memancing orang untuk memberikan informasi-informasi yang menarik ya dan kan? anfaedah. Tapi sebenarnya alasan yang paling utama adalah pas podcast pertama Rai Isun Blesa. Emang sekarang jadi lebih baik Pak? Enggak juga. Tapi seenggaknya pakaiannya ngebantu. Dulu kan pakai kaos. Kemarin pakai kaos. Pakai kaos bola mana nih kayak bocah cilik sore-sore kan. Bocil prek gitu ya. Sekarang udah kayak mas-mas gitu ya, ada om-om sih lebih. Oh iya, ada wibawanya. Enggak, gitu lebih kan. ke om-om. Jadi di podcast kali ini kita nggak bakal ngebahas hukum. Iya. Karena bosan gak sih Mas di Bener, tiap-tiap bosen. seminar bahasannya hukum baik kayak gitu? Iya bosen. Cuma karena begini ya. Kita ini kan negara hukum, gaya Indonesia negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi semua aspek kehidupan masyarakat itu pasti diatur oleh aturan hukum, aturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu mulai banyak anak-anak muda itu tertarik untuk belajar hukum. Sebab mau nggak mau segala macam kehidupan mereka nantinya akan bersinggungan dengan aturan hukum. Ya sederhana-sederhananya kan sekarang lagi mulai marak nih apa yang masuk dalam kategori ujaran kebencian, apa yang masuk dalam kategori hate speech, atau juga kekerasan-kekerasan lain lah yang sering dilakukan anak-anak muda gitu. Yang mereka tuh nggak paham kirainnya kayak gitu tuh kayak biasa aja gitu, hal biasa ya Mas. Ternyata ada dampak hukumnya, ada pasalnya, ada undang-undang yang berlakunya. Betul. Kayak gitu. Jadi biar lebih waspada lagi, hati-hati kayak gitu. Benar. Sekarang lagi rame apa nih Mas? Di mana nih? Di mana? Ya yang lagi kasus-kasus apa gitu yang lagi marak gitu. Nah, yang lagi marak sebenarnya gini ya. Yang tadi persoalan anak muda itu kan cuma salah satunya yang mereka ingin tahu hal-hal yang lain itu. Cuma lagi-lagi kalau persoalan hukum itu sebenarnya nggak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan
fungsi-fungsi penegak hukum. Tapi harus dibantu juga oleh keadaan sosial di sekitarnya. Ya banyaklah Kak, contoh kan orang yang kemarin habis mencuri keluar tapi balik mencuri lagi. Jadi residivis. Orang yang tadinya ngebunuh maning. Iya, metu ngebunuh maning. Kriminal. Ya di Cirebon juga kan ada yang kemarin nusuk santri di depan CSB itu kan dia kan habis baru keluar dari tahanan. Terus ternyata apa? Nusuk maning. Nusuk lagi sampai meninggal lagi. Padahal lagi nunggu ibunya. Nah ternyata ya ternyata fungsi penegakan hukum itu nggak bisa kita serahkan sepenuhnya sama polisi aja, sama jaksa aja, sama hakim aja, tapi juga keadaannya harus mendukung. Masyarakatnya gitu, Betul. berperan serta juga. Seperti faktor ekonominya harus mendukung, terus juga ya yang paling dekat sekarang ya efek-efek dunia digital. Itu sebenarnya Mbak Eka. Karena di dalam hukum tuh ada istilah crime development. Jadi apa tuh? bagaimana membangun kejahatan ternyata dalam siaran-siaran berita tentang kejahatan itu orang tuh nggak ngelihat case-nya kadangkala. Ada juga yang ngelihat oh ternyata kalau kayak gini ketangkep ya. Kita coba pakai cara yang lain. Gitu. Jadi malah ngebelok gitu ya. Malah lebih canggih. Mikirnya tuh iya. Ngebangun kejahatan yang lebih canggih lagi, yang lebih sulit dideteksi lagi. Oh nanti saya jangan gini nanti ketahuan. Betul. Berarti cara mencuri yang baik dan benar gitu. Benar. Jadi itu yang Mas Amal mau bahas ya. Jadi kita ada orang bikin konten kayak gitu kan, kadang bikin konten padahal baik, positif, tapi ada beberapa orang yang mikirnya jadi malah dia berbuat negatif gitu. Yes. Karena gini ya, kita kan bertahap tuh Mbak Eka, bertahap di dalam jenjang usia tuh. Waktu kita kecil, kita selalu menganggap bahwa yang hebat itu yang bisa manjat pohon paling tinggi, yang berani loncat dari jembatan ke kali, ya kan ada di Cirebon kan, atau main bola paling jago itu orang hebat. Makanya orang berlomba-lomba biar bisa punya fisik yang kuat kayak teman-temannya yang udah hebat itu. Nah, cuma beranjak dewasa berubah lagi. Yang hebat itu ternyata yang juara matematika, yang hafalannya banyak, juara kimia, yang banyak piala-pialanya. Gitu. Iya, ngelihatnya dari secara kognitif, dari otak. Nah cuma pas kita dewasa sekarang ya, yang hebat ternyata bukan yang fisiknya kuat, yang orangnya itu pinter, tapi ternyata yang hebat itu yang mampu menahan amarahnya, emosinya. Dia yang wise. Sekarang kan kita kan seneng quote-quote yang bijak. Isen banget ya. Betul. Bijak, penyabar. Nah mungkin harapannya itu, tapi mereka lupa bahwa oh iya ada sisi-sisi remaja yang motivasinya tuh ketika nonton sesuatu belum tentu sama dengan motivasinya orang dewasa. Waktu masih zaman televisi, masih mending. Belum lahir. Zaman izin cilik lah, SMA ya, SMA SMP, tontonan kita kan cuma satu, TV. Nah TV itu bisa dikontrol oleh pemerintah. Jam-jam mana yang nanti anak kecil boleh nonton, jam-jam mana yang nanti anak kecil nggak boleh nonton. Mana film yang boleh dilihat oleh anak kecil, mana film yang boleh dilihat orang dewasa. Kalau YouTube, jam 7 pagi lihat tawuran juga boleh. Mau lihat pembacokan, subuh-subuh juga boleh. Susah dikontrol. Dan terus bikin kontennya juga nggak bisa dikontrol oleh pemerintah. Bebas, kan banyak kejadian orang pada akhirnya bisa bikin bom karena lihat tutorial itu. Emang ada tutorial itu bikin bom, Mas? Iya kayaknya sih. Ada nggak Beb? Nggak pernah itu. Googling tak? Cobain tak? Tutorial bikin bom ada gitu, orang yang bikinnya diciduk nggak sih Mas? Nggak, maksudnya bukan bikin bom dalam arti bom untuk meledakin jadi itu. Kayak petasan gitu kali ya. Cuma jadi inspirasi bahwa kalau kita pakai bahan yang kayak gini akan lebih. Kalau ditambahin bakal ledakannya lebih ini. Bakal gitu lebih ini kan gitu. Ya cara-cara ilmu kebal pakai dicoba dewek ternyata kebacok. Meninggoy mampus.
Berkurang orang goblok satu di Indonesia. Itu sebenarnya sih problem hukum hari ini, menghadapi keadaan dan kenyataan masyarakat yang memang udah nggak bisa dikontrol dari awal. Sulit ya Mas? Sulit. Pusing gak sih Ra? Wah pusing, banyak banget. Apalagi sekarang itu kan ukuran orang pintar dalam satu bidang ya. Itu followersnya banyak. Kayak percuma Isun sekolah di gitu ya. Serius. Beli Mas, beli. Beli followers. Beli aja ya. Kayak percuma bener. Iya, Isun paham. Udah belajar lama, tahu misalkan kita yang bener tuh kayak gini. Tapi yang didengerin yang follower 2 juta, banyak, iya. Jadi ngapain saya kemarin sekolah? sampai berbusa, sampai kita ngomong berbusa. Mending duit bayaran bulanan buat beli followers ya. Iya bener. tapi beli di Rungoknang ya. Bener. Yang diladenin malah para ini selebgram, seleb tweet. Itulah the death of expertise kalau bahasanya Tom Nichols itu. Memang ada keadaan di mana matinya kepakaran. Bahwa orang itu coba kita lihat di Facebook. Siapapun bisa bikin akun. Dan akunnya itu bisa pakai nama siapapun. Ustadz Bahrul Amal bisa. Kalau enggak Prof. Enggak cocok ya. Iya kan bebas. Terus enggak ada batasan, dia boleh bikin akun cuma satu. Boleh banyak. Jadi ada setting kayak gitu. Saya punya Facebook sendiri. Lalu saya bikin anak-anakan Facebooknya itu. Kalau saya bikin status, nah mereka tuh cuma nge-like-in aja. Nah, ukuran daripada pendapat orang hari ini kan yang paling banyak nge-like-nya, yang paling banyak bagikannya, yang paling banyak komennya, itulah yang dianggap informasi yang benar. Yang valid gitu yang valid. Padahal belum tentu. Makanya kadangkala dokter disalahin sama yang bukan dokter, yang didukung yang bukan dokter. Yang dokter abal-abalnya gitu ya. Dokter aslinya beli diladenin. Yang beneran belajar hukum dari lama disalah-salahin. Yang bener yang nggak belajar. Kadang-kala. Berarti harusnya Ira ini Mas nama Facebooknya Bahrul Amal SHML gitu-gitu loh. SH lagi S2 juga gitu-gitu yang panjang. Supaya percaya ya. Iya, terus kan kalau foto apa namanya yang di headernya tuh yang foto belakangnya foto tuh wisuda. Kayak backgroundnya iya foto wisuda yang ada selempang SH gitu. Emang kadang itu nggak diladenin Mas? Bukan nggak diladenin, kita kalah dalam hal menyebarluaskan gagasan yang benar. Lebih ke situ sehingga tenggelam, dan kemudian yang muncul ke permukaan justru yang keliru, yang salah. Nah kita mau benerin tuh orang akan lihat lu siapa, follower lu 1000 gitu ya. Siapa si Ira? Udah Mas beli followers aja cepet dari sekarang. Ya. Haisen bikin inilah jasa jual beli followers. Dijualannya ke Ira tapi. Iya biar diladenin nih followersnya banyak. Itu kacau. Sekarang itu parah ya. Nggak teratur lah keadaan, dan nggak tahu gimana cara menertibkan yang kayak gitu. Mas Alul masih sibuk dosen masih nggak sih? Masih sibuk ngajar, masih sibuk nulis. Ngajarnya di luar kota kan? Ini ya, lagi di Jakarta. Sini. Karena masih WFH. Oh masih WFH di sini. Maksudnya kalau dalam perkuliahan itu ya kuliah online. Masih online. Belum tatap muka ya? Belum tatap muka. Jadi bisa jarak jauh, kesananya paling ya seminggu 2 kali, seminggu sekali. Jadi bolak-balik aja Jakarta Cirebon gitu. Terus sibuk apa lagi? Sibuk apa ya? Bikin lagu. Serius? Ya udah nyanyi kira ngisi materi, jadi pemateri di seminar manapun gak pernah nyanyi kan Mas? Kita buktikan Mas Amal bisa nyanyi di sini. Sibuk boker. Kalau kata Om Ewing itu ngising durung. Tapi saya baru tahu ternyata filosofinya dalam ya ngising durung tuh. Apa tuh tadi? Tentang keikhlasan. Ciri khas orang ikhlas itu yang ngising. Iya katanya. Pas lagi ngising. Mau makan McD, iya kan? Mau makan KFC, mahal. mau makan sukaku, mau makan steak yang itu tuh apa?
Apa stik menggeneko? Gak ada stik ayam. Stik apa nih kayak yang harganya puluhan juta, tetap aja harus ikhlas. Kalau udah waktunya suruh keluar ya dikeluarin. Iya, terus malah lega bangga gitu kan kalau udah keluar. Kalau udah keluar malah lega. Jangan stik isu. Cah 100.000 kayak gitu. Nah itu keikhlasan bener. Ketika kita ngeberi, kemudian apapun nanti bagaimana orang ngebalesnya ya udah aja lah. Iya, ikhlasin baik. Karena udah gitu. Kita berikan jangan ngarepin ya, bener. Jangan ngarepin imbalannya gitu jangan ngarepin imbalannya. Terus apa? Gantian isinya nakon bayar. Ya, kemarin nikah gimana kemarin? Hah? Nikah? Ya enak lah. Ira ngarepin jawaban apa? Rencananya sampai lama atau sebentar? Amit. Meja amin. Barangkali udah ngerasain cuma gini doang ya. Oh ternyata gini. Gini doang. Udah ya. Udah aja. Amit mas. Jangan sampai ya. Sampai mau memisahkan lah ya. Sekali seumur hidup ya. Iya. Enak kan nikah tuh mas? Enak. Membahagiakan. Saling lah ya. Kenapa sih pada ketawa gitu Ki? Emang kalian gak mau pada nikah apa? Jelasin mas, jelasin apa enaknya. Pertama, kalau mas. kita udah nikah itu semua hal yang kita lakukan sama pasangan tuh pahala. Oh, sok-sokan Ustad. Kita dibelai gini kayak sayang, kita dapat pahala. Kita keluar rumah dengan niat bahwa nanti kalau pulang membawa hal yang membahagiakan orang rumah, segala perjalanan kita dicatat pahala. Mas Amal lagi jadi ustad. Kita tidur karena lelah habis kerja untuk mencari kebutuhan keluarga, tidurnya aja pahala. Nih. Ngorok pahala. Berantemnya aja pahala loh. Kalau kita ternyata dari berantem itu ketemu hal-hal yang justru membuat kita semakin mencintai pasangan kita. Semakin belajar, belajar, kekurangan kelebihan. Itu pahala. Allahu Akbar. Kalau belum nikah, iya kan? Berduaan dosa. Iya, digerebek maning. Aduh. Digerebek hotel apa? Pengalaman ya? Enggak. Itu yang sama Isal. Bisa tahu ya? Ada gerebek-gerebek. Kan banyak berita-berita sih mas, gerebek-gerebek. Di mana sih? Di mana? Di Instagram. Makanya biar nggak digerebek, cari yang mahal. Wong edan. Enak pokoknya nikah tuh mas, enak kan? Enak nikah tuh banyak yang enak lah. Apa belum ya? Belum kerasa. Kok bisa kan sih? Baru sebulan gitu loh. Oh berarti belum enak. Jadi baru enak-enaknya aja gitu. Ntar bulan pertama enak-enak. Bulan berikutnya Ira yang udah berlama-lama tuh apa gitu yang dirasa barangkali jadi bahagia aja sih, karena dari awal tujuan menikah itu untuk Allah. Takbir lagi nih sana. Enggak, ini serius. Iya. Dia ganti, jadi kita nggak bahas hukum, pokoknya nggak pure bahas hukum. Kita mau bahas tentang pernikahan, halalan, toiban. Priben. Jadi sebenarnya kan, ya kita udah tahu dari awal bahwa di dalam pernikahan tuh nggak akan semuanya selalu bahagia, selalu ceria, akan selalu happy. Pasti akan ada persoalan-persoalan itu. Tapi kalau persoalan-persoalan itu kita kembalikan pada tujuan kita di awal, bahwa kita memang niat untuk saling melengkapi kekurangan, untuk saling memaklumi kekurangan, maka urusan-urusan yang muncul itu urusan-urusan yang pada akhirnya justru membuat kita semakin dewasa dan memahami satu sama lainnya. Keren. Intinya sih jangan memaksakan lah ya. Iya. Karena kita kan menikah itu bersatunya dua manusia, yang di dalam manusia itu pasti punya egonya masing-masing. Beda-beda ya. Terjadi. Ini jadi konten nikahan sih. Jadi intinya ayo menikah gitu antara kita. Yang penting dalam menikah itu
Pertama, jangan pernah mengambil keputusan ketika kamu sedang marah. Kalau lagi marah, jangan ambil keputusan. Diademin dulu ya. Iya, sampai kita kemudian adem, kita kemudian tenang. Kalau kita lagi marah, lagi sedih, sebenarnya jangan ngambil keputusan dulu. Ya masuk kulkas dulu kan, ke Iya. freezer. Aduh. Karena segala macam keputusan kalau kita lagi marah, lagi sedih, pasti keputusan yang datangnya karena emosi. Karena kita merasa pengen menjaga harga diri. Nggak dipikirin gitu. Nggak dipikirin, hingga pada akhirnya kemudian menyesal. Yang kedua, jangan berjanji ketika kita tuh lagi bahagia. Kadang kalau orang lagi seneng tuh janji sama orang ya, tuh besok saya traktir, padahal duitnya entok besok. Janji busuk. Janji busuk. Nggak boleh katanya berjanji ketika lagi bahagia tuh. Sebab kita nggak pernah tahu kebahagiaan itu akan bertahan berapa lama, kesedihan itu akan muncul berapa lama. Yang ketiga, jangan menjawab ketika kita sedang sedih. Tadi kan yang awal itu sebenarnya lagi sedang sedih, yang sekarang lagi sedang marah. Kalau orang lagi marah, jawaban apapun yang dikeluarkan pasti jawaban-jawaban yang nyakitin orang lah. Kata-kata kasar gitu Kata-kata ya. Kasar gitu. Kasar. Kata-kata kasar. Coba Jadi sih gitu. Mas Ira ngomong kirik sih Mas. Kirik. Nggak pernah kan itu di seminar ngomong kirik? Pernah sih. Oh bener. Kiri. Iya kiri. Nggak pernah bahasa dihukum bahas kirik. Ini Cuma nanti di buat podcast. potongan Instagram nih. Iya cuma di podcast Ngopi Pasti. Jangan pertama dulu, jangan jangan menjawab ketika kita sedang marah. Karena segala macam jawaban yang kita keluarkan ketika kita sedang marah itu pasti jawaban yang menyakiti, yang datangnya dari amarah dan kemudian punya kemungkinan menyakiti orang lain. Jangan berjanji ketika kita sedang bahagia. Karena kalau orang bahagia itu cenderung merasa bahwa dunia itu punya dia, segalanya bisa dilakukan. Kalau kebahagiaan itu ada batasnya, tapi kalau janji itu seperti hutang, harus selalu dipenuhi. Nah, kita nggak pernah tahu bahagia kita itu sampai kapan. Sedangkan janji itu ya harus terus berjalan, harus terus. Nah, yang ketiga, kalau lagi sedih, jangan ngambil keputusan. Nah, keputusan yang diambil dalam perasaan kita sedang sedih itu pasti keputusan yang terburu-buru. Nggak dipikirin. Ya wis, sih pengen pergi bae lah. Pegat. Ujungnya nyesel. Dan yang terpenting keempat, udah kan nggak ada lagi Isun yang nambahin nih. Keempat, ya itu harus ada pasangannya lah. Iya nikah. Ya pengen nikah baris apa? Harus ada pasangannya. Iya, Isun pengen nikah. Isun oke deh, Isun nanti nggak janji pas lagi bahagia. Anak pasangannya beli. Karena orang marah, orang bahagia, orang sedih, nggak ada pasangannya ya punten bae, orang rada strip. Orang strip kan tiba-tiba nyemot. Padahal siapa yang bikin dia marah? Iya, ngomong bari tembok. Tiba-tiba ngekek. Kenapa aja? Isal banget. Jangan diedit Ira, jangan di-cut yang bawa nama Ira. Ya ampun. Gitu sih sebenarnya Mbak Eka. Jadi akhir-akhir ini gitulah. Gitu-gitu apa coba? Puyeng ini sih. Intinya puyeng. Mas Ama kalau ngisi seminar gitu udah ke mana-mana tah? Keluar kota gitu, luar pulau pernah? Kemarin yang terakhir ya itu AMHTN se-Indonesia. Itu home base-nya Jakarta. Sebelumnya lagi Surabaya, Kalimantan Barat. Cuma karena lagi pandemi, jadi lebih banyak acara itu dilakukan secara daring. Jadi online secara aja online. Ya. Nggak ke tempatnya. Iya. Ya itu dong pesertanya beli keton ya. Beli keton. Nah cuma itulah adaptasi ya. Artinya memang bener-bener kita lagi
ngadepin satu keadaan yang mau berubah tuh. Dan banyak pekerjaan ya katanya yang hilang gara-gara perubahan ini teknologi tuh ya. Iya. Akeh pisan. Dulu kan kita masih ingat waktu ada menteri nendang pintu tol itu karena kok pintunya banyak cuma yang kebuka satu. Iya, yang jaganya satu. Yang jaganya satu. Oh, karena belum datang, belum masuk, belum ini. Pada akhirnya diganti sama pintu tol yang elektrik. Tinggal nempelin Tinggal gitu nempel. Ya. Dan itu kan kalau dalam perusahaan kan ngurangin banget tuh, Mbak. Nggak ada gaji pegawai. Maintenance tinggal maintenance mesinnya aja kalau rusak, kalau ini. Ganti teknologi. Yang kedua ada namanya e-law enforcement. Jadi penegakan hukum secara elektronik. Pakai CCTV tuh. Yang kayak di lampu merah. Itu kan kenapa kemudian butuh adanya CCTV padahal polisi lalu lintas ada. Itu kan karena masyarakat seringkali ngadepin kenyataan, nggak pakai helm ditilang. Iku ana sing lewat mlinggo helm beli ditilang. Kok isen bae kan kena gitu ya. Iya kan. Itu banyak kekeluhan-keluhan. Jadi pakai CCTV. CCTV kan nggak ngelihat, oh ini Eka. Walaupun nggak pakai helm nggak ditilang. Oh ini Isal kayak isun sengit ya. Pengen pakai lengkap apa tilang, nggak bisa. CCTV dengan segala macam programnya itu mendetek, oh ini nggak pakai helm, oh ini ngelanggar lampu merah, oh ini udah habis nih STNK-nya atau pajaknya, ditilang, dikirim dan adil. Semuanya. Semua kena, iya. Semuanya kena. Jadi ada sejarawan, dia bisa dibilang sejarawan, bisa dibilang sosiolog sih, Yuval Noah Harari. Udah memprediksi keadaan ini. Dia yang nulis buku Homo Sapiens, Homo Deus. Dia prediksi ke depan itu akan banyak pekerjaan yang kemudian digantikan robot. Tapi penggantian pekerjaan oleh robot itu karena kesalahan manusianya sendiri. Sebab tidak amanah dan bertanggung jawab dengan jabatannya tadi. Ke depan itu tantangan kita itu artificial intelligence, Internet of Things, big data, yang dalam bahasa revolusi industri 4.0, ya kita harus mau berdampingan. Tapi ngeri tau Mas kalau tiba-tiba nanti pasangannya robot mampus. Tapi dia sih justru nunggu karena cuma robot yang mau nerima. Bener ya? Iya. Jadi selama ini kan sama orang nembak cewek gak pada mau. Iya. Aisyah nunggu aja lah pasangan robot. Tapi gitu. Di Jepang kan udah kejadian. Iya. Ya. Apa? Boneka nge-sex. Iya. Sex doll ya? Oh iya, sex doll. Karena kalau bagi orang yang beranggapan bahwa saya ini takut nge-sex sebab belum sah, saya takut nge-sex sebab belum ijab kabul dan lain-lain, karena tujuan dia hanya untuk nge-sex, menikah itu nggak ada esensi lain, membangun rumah tangga, punya keturunan. Tujuannya enak-enak. Ya tujuannya enak-enak aja. Ya robot solusinya ya. Beli Beb. Pasangannya robot. Masalah terakhir nih pengen nyampein sesuatu apa gitu buat teman-teman Ngopi Pasti. Sabar aja lah. Ada Itu tuh nungguin gitu. Apa sih? Sabar. Apa ya? Ya yakin aja lah bahwa bahwa ke depan itu pasti akan lebih baik dan lebih baik. Karena kita itu kan sekarang sering banget dikasih gambaran tentang hal-hal yang menunjukkan bahwa dunia tuh makin kesini makin jelek. Tapi kalau saya sendiri setelah baca buku yang ditulis Rutger Bregman tentang humankind, muncul optimisme baru dari pesimisme itu. Jadi di buku itu ngasih pandangan, kata siapa beranjak ke hal yang buruk. Jadi lebih baik kok angka kemiskinan turun misalkan. Terus kemudian sekarang pemerataan udah bisa dirasain.
Dulu kan susah banget kita ngakses semua, sekarang bisa diakses semuanya. Lebih gampang. Lebih gampang, lebih mudah. Bahkan sistem-sistem di pemerintahan yang dulu ribet, banyak hal-hal yang kolusi. Dengan munculnya teknologi lebih transparan, lebih bisa dijangkau. Dan orang-orang sekarang udah lagi nggak ngelihat kayak zaman dulu, lu anak siapa, lu keturunan siapa, pangkat lu apa, ini apa. Dengan prinsip equality before the law, bahwa semua orang di mata hukum sama. Ya, pada akhirnya kesempatan itu adalah milik mereka yang mau terus-menerus berusaha dan belajar. Mas Awal, makasih nih udah mampir lagi di Ngopi Pasti dengan suasana baru. Tadi sempat gelap, ternyata saya yang pakai kacamata. Udah kayak tukang pijat. Isal juga tambah ganteng sekarang, dulu gemuk ya. Isun apa? Emang kalau gemuk gak ganteng? Kalau mau muji Ira tuh serba salah. Kalau Isun bilang cantik, gak sopan, udah punya istri. Udah punya istri. Isanya udah punya istri. Oh iya, Ira udah punya istri. Muji-muji cewek udah. Jadi apa? Kalau Isun jelekin suaminya marah. Udah jadi mending kalau mereka udah makan tak Kak. Itu pertanyaan yang Ira udah tahu jawabannya gak sih? Makan tuh tiap menit. Udah, jangan minta lagi yang ketiga. Nanti Ngopi Pasti isinya muka Ira semua. Paling nanti lah rada 3 bulan setelah ini. Tiap tahun aja Mas, 2021 udah, 2022. Tapi yang Mas Isun udah duduk kursi ini. Nih, kursi panas. Pokoknya ciri-cirinya kalau saya minta podcast lagi tuh karena mau nyobain kursi. Ininya berubah. Oh, nanti kalau settingan berubah lagi. Baru Isun kemarin Isun pakai kursi yang enggak empuk. Itu empuk, mau nyobain dong. Ira belum tahu ada ini atau hiddennya game. Oh iya, buat ngapain? 2 ti. Dadah. Sekian Ngopi Pasti podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas emang. Bisa dimundurin lagi masih. Diginiin ininya. Ini? Iya, agak diginiin sambil ini. Kemanain sih? Ke depanin. Seorang pakar hukum tidak bisa mengembalikan kursi ke seperti semula. Di Pararo ngejebak Isun nih. Enggak Mas, kayak gini nih, ini ditahan ke bawah, ini ditahan ke bawah. Ini ke depan. Coba. Ini ke depannya. Nah. Alhamdulillah dapat ilmu baru.